Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, para tenaga kesehatan, saya diminta menyampaikan materi tentang rizki, ajal, dan tawakal. Saya biasa ngisi materi ini di kalangan pengusaha. Di video di YouTube itu ada saya upload beberapa video rekamannya. Nah, pagi ini agak lain ini. Harus berbicara di depan tenaga kesehatan dan ya dikait-kaitkan dengan menyikapi mungkin problem-problem kesehatan yang sampean hadapi. Terkait idenya sebetulnya nggak berbeda, baik mau dipakai dalam masalah kesehatan, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Konsep rezeki, ajal, dan tawakal dalam Islam itu sama saja. Sehingga mungkin gambaran lebih panjangnya nanti bisa sampean simak di video yang mungkin nanti bisa diberikan. Saya membahas secara ringkas saja sekedar untuk menyambungkan dengan studi kasus masalah-masalah kesehatan. Terkait dengan rezeki, secara sederhana, ar-rizqu lughatan al-ata'. Rezeki secara bahasa itu maknanya adalah pemberian. Dunyawi yang kana am ukhrawiyan. Baik pemberian itu berupa perkara duniawi ataupun juga perkara ukhrawi. Sehingga kita biasa aja berdoa misalnya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahi kepadaku ilmu dan rizkikan kepada kami atau kepadaku kefahaman yang benar. Jadi rizki bisa berupa pemahaman, berupa ilmu, berupa anak, berupa kekuatan, kemampuan. Misalnya ada doa Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya, rizkikan kepada kami, maksudnya berikan kepada kami keinginan dan kemampuan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dikatakan Allahumma rzuqna. Ini makna bahasa dan makna istilah juga sama. Cuma nanti konteks pembahasannya dilihat ini membahas apa. Sehingga kalau membahas ekonomi berarti rezeki itu ya masalah harta. Pembahasannya itu begitu. Kemudian ini saya ingin sampaikan berbeda dengan kepemilikan. Kalau kepemilikan itu adalah hiyazatus syai', ya, perolehan atau penguasaan sesuatu. Bi kaifiyatim minal kaifiyat, dengan satu cara di antara banyak tata cara allati ajaza syar'u hiyazatal mali biha. Di mana syariat itu membolehkan menguasai harta itu dengan cara tersebut. Jadi kalau rezeki itu bisa halal, bisa haram, tapi kalau kepemilikan itu nyata sesuai dengan hak-hak dia, ya, ada izin atau hukum syariat yang membolehkan. Dan pada pada kenyataannya nanti apa yang dimiliki seseorang itu belum tentu menjadi rezeki dia. Karena nanti bisa jadi ini hak milik dia tetapi diambil pencuri. Itu bukan berarti menjadi hak milik pencuri, tidak. Status hukumnya tetap hak milik dia. Tapi itu menjadi rezekinya pencuri. Dia pencuri ambil dengan jalan yang haram. Oleh sebab itu kalau membahas rezeki ini ya memang semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki itu bisa jadi rezekinya anak, rezekinya istri, rezekinya tetangga, atau rezekinya siapa saja yang mereka dapatkan itu harta lewat jalan kita. Jadi insya Allah seperti itu gambaran singkatnya. Kemudian yang kedua tentang kematian. Nah ini kalau kita baca misalnya di Al-Fikru Al-Islami ada ungkapan orang kematian itu satu, sebabnya bisa 1000. Tapi kalau di dunia kedokteran kayaknya kematian tidak hanya satu. Saya baca-baca mati itu ada 3 di situ.
Mati klinis, mati otak, mati secara biologis. Nah, yang dibahas dalam Islam itu cuma mati secara biologis. Kalau secara klinis dan mati otak ini statusnya masih belum dianggap mati. Apa sih kematian itu? Ini sebetulnya nggak terlalu berbeda ya antara kaum muslimin maupun juga non muslim. Al-mautu huwa khurujur ruh minal jasad. Mati itu adalah keluarnya ruh dari jasad secara permanen. Biwasitoti malakin minal malaikah huwa malakul maut. Dengan perantaraan malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Ta'ala, yakni yang disebut dengan malakul maut. Malaikat pencabut nyawa kalau kita sebut begitu, Israel. Sebagaimana kata Allah dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah ya, yang mewafatkan kalian itu adalah malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang diserahi urusan mewafatkan ini. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepada Tuhan kalian. Ini di surah As-Sajdah. Dan di ayat-ayat yang lain intinya sama. Untuk urusan kematian itu Allah juga yang menentukan. Urusan rezeki Allah yang memberi. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih sebab ajal itu? Sebab kematian itu tidak lain hanyalah satu, yakni kalau sudah sampai ajalnya. Allah katakan wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Tidaklah suatu nyawa ya, orang yang bernyawa itu akan mati. Jadi benda yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala sebagai ketentuan yang sudah muajjalah ditetapkan waktunya. Jadi ibarat benda itu ada lifetime-nya ya, masa hidupnya itu ada. Nanti sampai lifetime-nya itu ya sudah rusak, mati. Ada seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan ajal itu? Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran dikatakan huwa al-waqtul ladzi fi ma'lumihi subhanah. Ajal kematian itu adalah ya waktu itu. Waktu yang ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah tentukan. Jadi bukan urusan manusia itu. Ini kenapa sudah sakit-sakitan seperti ini kok nggak mati-mati aja. Sementara yang sehat kok tiba-tiba kena COVID sehari 2 hari kok meninggal. Jadi kadang nggak masuk akal, tapi ya itulah ajal, itu begitu. Allah yang tentukan. An-naruhal hayyi tufariqu jasadah. Waktu di mana ruh orang hidup, bukan hanya orang ya, ruh sesuatu yang hidup itu berpisah dari jasadnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau datang ajal mereka, mereka tidak bisa menundanya, tidak juga bisa memajukannya. Ini i'tiqad begitu. I'tiqad dalam Islam, mati itu sudah ada ketetapannya. Tidak bisa mereka majukan, tidak juga mereka bisa memundurkan. Kemudian bagaimana kalau masih ragu-ragu? Ini mungkin kasus di dunia kedokteran. Ini sudah mati atau belum? Tanda-tanda kehidupan sudah nggak ada, tapi tanda-tanda kematian juga nggak ada misalnya. Diem aja misalnya, nggak bernapas. Tapi mungkin masih ada apa begitu. Maka kalau masih ragu-ragu itu ditunggu. Kata Imam An-Nawawi di dalam Raudhatut Thalibin. Yustahabbul mubadaratu ila ghaslihi wa tajhizihi idza tahaqqaqa mautuh.
disukai untuk bersegera memandikan dan mengurus jenazah itu, ya, dikuburkan kalau sudah terrealisir kematian itu. Sudah terbukti ini mati, maka segera saja diselenggarakan jenazah itu. Fa'in syakka, nah kalau ragu, bi alla yakuna bihi illah wa ihtamala ay yakuna bihi saktah aw dhaharat amaratu faz'in aw ghairi akhara, atau sebenarnya ini ukhira ilal yaqin bi taghyir raihah aw ghairi. Kalau ragu misalnya nggak ada penyakitnya, ya, atau dia ini sebetulnya kayak orang koma saja, atau nggak ada tanda-tanda mati itu, atau sekedar kaget misalnya, maka diakhirkan untuk menguburkan itu. Kadang kan kita nyembelih sapi aja, ketika sudah terlanjur dikuliti itu masih ada yang bergerak itu, organnya itu loh bergerak. Nah ini sudah mati atau belum? Nah, kalau masih ragu, ditunda saja. Mungkin sampai baunya agak berubah. Oh, ini sudah nyata mati, ini sudah agak bau-bau misalnya. Atau kaku dan sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, para tenaga kesehatan, rahimakumullah, ini tentang kematian. Nah, kaitannya dengan rizki dan ajal, itu Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau, ya, fa inna nafsan lan tamuta. Sesungguhnya satu jiwa itu tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Hingga terpenuhi, ya, sempurna rizkinya, walaupun Allah kadang perlambat. Jadi ini keyakinan orang itu kalau masih ada rizkinya tidak akan mati. Kalau kita mendoakan, ya Allah sempurnakan rizkinya si A, itu sama aja mendoakan supaya cepat mati. Ya Allah sempurnakan rizkinya, sudah selesai dia di dunia, ya, sudah purna tugas, sudah sempurna. Jadi yakinlah kalau masih hidup itu pasti Allah kasih rizki. Tinggal perintah Rasulullah, fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Bertakwalah kepada Allah dan percantik atau perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Khudhu ma halla wa da'u ma harrama. Ambil yang Allah halalkan, tinggalkan yang Allah haramkan. Kalau kita tinggalkan yang haram, yang halal datang aja, insya Allah begitu. Tapi kalau kita ambil yang haram, yang halal itu berkurang. Karena jatah kita ini sudah Allah tetapkan. Kalau kita ambil juga, mungkin itu jadi dalam penguasaan kita. Iya betul. Tetapi tadi masalah rezeki ini masalah pemberian. Itu ada dalam penguasaan kita, tapi Allah ciptakan kita nggak bisa menikmati itu. Allah kasih penyakit apa misalnya, atau keperluan anaknya yang mengambil, bisa jadi begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu hadis dari Ibnu Majah dari Jabir tadi. Makna wa in abta'a anha, walaupun Allah itu kadang lambatkan. Lambat itu menurut kita ya. Kalau menurut Allah itu bukan lambat atau cepat, tapi ya Allah berikan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa labudda ya'tiha, maka mestilah rizkinya itu akan mendatangi dia. Walaupun bagaimanapun itu Allah akan sampaikan rizki itu, nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi yakin aja sampean, kalau misalnya ada perkara yang sampean disuruh oleh bos sampean untuk sesuatu yang haram, sampean tolak saja. Wah nanti saya susah rizkinya. Enggak ada yang bisa menghalangi rizki seseorang. Bahwa la budda ya'tiha, maka mestilah rizki itu akan datang kepadanya. Fala faidata lil inhimaki wal istishraf, maka tidak berfaedah untuk urusan rizki ini orang yang melakukan kerja keras maupun yang istishraf, berpikir ke depan. Enggak ada manfaatnya di situ dari sisi rizki. Tapi ini nanti kita
bahas dari sisi syariatnya bagaimana ya. Tidak cukup dengan ini. Jadi orang mau malas, mau rajin, mau pinter, mau enggak, itu rezekinya tidak tergantung itu. Warizqu la yanalu bil jiddi wala bil ijtihad. Rezeki itu tidak diperoleh dengan upaya yang serius maupun dengan kerja keras. Rezeki itu bukan itu. Makanya ketika Qarun ditanya, dari mana engkau mendapatkan harta ini? Maka dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan rezeki itu karena pengetahuanku. Ini bentuk sikap yang dicela oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu semata-mata pemberian. Waqad yakdahul aqilu az-zaki fi talabihi fala yajidu matlubah. Kadang-kadang orang yang berakal, orang yang pinter itu bekerja sungguh-sungguh tapi dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Wal ghirrul ghabi yatayassaru lahu zalikal matlub. Sementara kadang orang yang al-ghir ini kan orang yang pandir. Pandir bahasa Indonesia. Orang yang al-ghabi ini orang yang bodoh. Orang yang nggak punya pengalaman dan bodoh, kadang dia mudah dan mendapatkan rezeki. Mendapatkan apa yang dia minta. Nah, maka ibarat dari Imam Asy-Syafi'i ini menunjukkan untuk urusan rezeki ini benar ini. Wa minad dalili 'alal qada'i wa kauni. Di antara tanda atau petunjuk bahwasanya terhadap qada dan keberadaan qada itu bu'sul labibi wa tayyibu aisyil ahmaq. Adanya orang yang cerdas itu tetapi dia kehidupannya susah. Rezeki susah, padahal dia pintar sekali. Sementara orang yang al-ahmaq, orang yang bodoh, idiot, kadang dia hidupnya nyaman aja. Rezekinya melimpah, padahal dia bodoh. Jadi ini untuk urusan rezeki semata-mata sebagaimana kita bahas di awal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itu tentang rezeki ya. Nanti kita kaitkan dengan tawakal. Nah, yang ketiga adalah tentang tawakal. Apa sih sebetulnya tawakal itu? Di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah dikatakan tawakal itu adalah izharul ajzi fil amr. Menampakkan kelemahan dalam mengurus satu perkara. Wal i'timad ala ghairik. Dan hati bersandar kepada orang yang lain. Tawakal itu begitu secara bahasa. Hati ini lebih mengandalkan yang lain daripada mengandalkan diri sendiri. Secara istilah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jal. Bersandarnya hati kepada Allah azza wa jal dengan sebenar-benarnya. Mengandalkan Allah Ta'ala. Dalam hal apa? Fi istijlabil masalih wa daf'il madar. Di dalam meraih kemanfaatan atau menolak sebuah kemudaratan. Min umurid dunya wal akhirah kulliha. Dalam perkara dunia maupun akhirat. Ingin menyembuhkan orang bagi dokter ya. Ingin mengobati orang. Maka memposisikan hati kalau bertawakal itu memohon Allah juga yang menyembuhkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an perkataan Nabiullah Ibrahim ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah yang memberikan kesembuhan. Bersandarnya hati ini tawakal. Bukan bersandar hati kepada obat. Bukan. Oh kalau gitu nggak usah diobati. Nah itu salah lagi. Harusnya tetap diobati karena itu perintah. Kalau kita memang pasrah kepada Allah, tentunya yang namanya pasrah, tawakal ini akan dibarengi dengan sikap dia taat kepada yang dia pasrahkan itu.
ulun ini terserah pian aja. Misalnya kita berkata begitu, oh kalau gitu sampean sana pergi ke tempatnya si A. Ternyata dia kemudian menolak, itu namanya nggak pasrah. Yang namanya terserah kepada Allah berarti kita siap untuk menjalankan semua yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kita siap untuk meninggalkan apa saja yang Allah larang. Itu tawakal, itu konsekuensinya ke situ. Jadi omong kosong kalau bilang tawakal kepada Allah yang haram kemudian dilanggar. Omong kosong bilang tawakal kepada Allah, ternyata Allah suruh bekerja, Allah suruh ini, Allah suruh itu, misalnya dia tidak mau. Itu bukan tawakal, itu males, kata Umar bin Khattab. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tawakal ini adalah konsekuensi iman. Jadi kalau yakin Allah itu maha kuasa, maha perkasa, maha bijak, maha mengetahui, maha penyayang, bentuk keyakinan itu dia akan lebih mengandalkan yang maha itu daripada dirinya. Jadi konsekuensi iman. Jadi orang yang beriman hendaknya dia bertawakal dan berupaya meningkatkan ketawakalan itu. Berikutnya, tawakal ini harusnya ada sebelum berusaha, selama berusaha, dan sesudah berusaha. Jadi jangan usaha dulu baru ikhtiar, tidak. Sebelum orang berusaha, punya azam itu sudah harusnya dia tawakal. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau engkau punya tekad sesuatu, tawakallah kepada Allah. Kemudian upayakan untuk memenuhi apa yang menjadi tekad itu, sementara hati masih bergantung juga kepada Allah agar dimudahkan prosesnya itu. Setelah selesai, hati bergantung kepada Allah agar hasilnya itu ya dijadikan hasil yang baik dan barokah. Jadi sebelum, ya, selama dan sesudah ikhtiar tawakal itu. Kemudian syariat itu menyuruh manusia bekerja, berupaya. Juga melarang hal yang membahayakan. Ini kaitannya dengan ajal tadi ya. Kita yakin Allah yang menentukan hidup dan mati, tapi di sisi lain Allah itu melarang untuk melakukan satu hal yang membahayakan diri maupun orang lain. Kesimpulan ketiga, rizki itu ada yang diberikan Allah, itu kadang lewat usaha, disuruh usaha dulu. Ada yang Allah berikan tanpa usaha, sebagaimana Siti Maryam misalnya, ketika masih belum hamil itu Zakaria masuk mihrab, tiba-tiba ada saja makanan di situ. Jadi ada yang nggak usah usaha, tapi ketika beliau hamil mau melahirkan, justru mau makan saja harus disuruh menggoyang pokok kurma supaya jatuh kurma itu. Padahal kalau Allah mau jatuhkan nggak perlu digoyang. Jadi ada yang kadang Allah jadikan makom seseorang itu ya ini harus usaha, ada yang tidak. Kemudian yang keempat, tawakal itu tidak menafikan usaha. Jadi nggak ada hubungannya tawakal dengan usaha dalam artian oh ini harus berusaha atau tidak berusaha. Nanti kita lihat, ada tawakal nggak perlu berusaha, ada tawakal yang harus memang dibarengi dengan usaha. Minum dulu sebentar. Hampir setengah jam sudah ngomong lah. Mana yang tawakal itu harus dibarengi usaha, mana yang tidak, ini dilihat di wilayahnya. Kita ini kan hidup Allah beri, ada yang wilayah itu kita ada pilihan, ada yang tidak. Nah wilayah yang tidak kita diberikan pilihan, wilayah yang menguasai manusia, itu yang nggak ada usaha di situ, karena nggak bisa diusahakan. Tawakal itu hanya memunculkan sikap optimis. Seperti misalnya kita menyadarkan orang ini supaya sadar, baik, tobat. Itu bukan di wilayah kita. Wilayah yang Allah berikan wewenang kepada kita itu cuma mengupayakan cara terbaik ketika menyampaikan, mengatur suara, pakaian, tampilan dan sebagainya. Itu wilayah yang Allah berikan kepada kita
kekuasaan untuk mengaturnya. Tapi orang itu sadar atau tidak, itu di luar kemampuan kita, wilayah yang menguasai kita. Sehingga untuk hasilnya dalam hal seperti itu, maka tawakal itu akan memunculkan sikap optimis dan yakin Allah lah penolong. Jadi seperti itu. Seperti ini juga di dalam surah At-Taubah ketika Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua. Ya, ada pasukan sudah kalau melihat ke bawah aja kelihatan itu. Maka Abu Bakar kelihatan gelisah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati, Allah bersama kita. Sejak awal itu yakin Allah itu akan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Yakin Rasulullah itu bersandar hati kepada Allah Ta'ala. Tetapi ini usahanya apa gitu? Rasulullah ingin menjelaskan kepada umatnya, keyakinan itu tidak kemudian beliau tanpa strategi. Beliau pergi ya, ke arah yang berlawanan dari tujuan beliau. 3 hari di Gua Tsur. Apakah karena takut tidak ditolong Allah? Tidak. Ya, tapi itu menjalankan ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hijrahnya beliau itu kan menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di wilayah yang apakah orang itu bisa melihat atau tidak, menemukan beliau atau tidak, itu di luar kemampuan Rasul. Tapi Rasul berusaha menghindari. Dan beliau tetap optimis, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada wilayah yang Allah jadikan manusia itu punya usaha di situ, maka tawakal itu akan menjadikan manusia itu harusnya mengoptimalkan upayanya, berusaha sekuat tenaga dalam batasan hukum syariat, yakni yang halal dipakai, yang haram ditinggalkan. Ini kaitannya begitu antara usaha dengan tawakal. Nah, ini 30 menit berbicara itu baru kita masuk ke studi kasus.